Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk belajar pada pertemuan kali ini. Yang saya hormati Bapak Dadan Fitria Ramdan MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini, kemudian rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami, kelompok 10 dari kelas A akan membahas mengenai penyusunan alat evaluasi hasil. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 10 kelas 4A. Di antaranya ada Anissa Nur Awaliyah, Ajmi Ajril Mulki, kemudian ada Devita Rusmana, selanjutnya ada Dewi Eka Kartini, dan saya sendiri Vera Nusrat Darajatia. Adapun materi yang akan dibahas pada pembelajaran kali ini yaitu mengenai penyusunan alat evaluasi hasil. Poin-poin yang akan kami bahas diantaranya ada pengertian penilaian hasil pembelajaran, kemudian karakteristik penilaian hasil pembelajaran, selanjutnya jenis penilaian hasil pembelajaran, kemudian pengembangan alat penilaian hasil. Untuk materi yang pertama mengenai penilaian hasil pembelajaran akan disampaikan oleh saya sendiri. Menurut bahasa, penilaian diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Untuk dapat menentukan nilai atau harga suatu objek diperlukan adanya ukuran atau kriteria. Misalnya, untuk dapat mengatakan baik, sedang, kurang, diperlukan adanya ukuran mengenai bagaimana yang baik, sedang, dan yang kurang. Kemudian, apabila dikaitkan dengan penilaian hasil pembelajaran adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, waktu dan tempat dipersilakan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu karakteristik penilaian hasil pembelajaran. Depdiknas menyatakan bahwa karakteristik penilaian yaitu yang pertama ada validitas. Menilai apa yang seharusnya dinilai dan alat penilaian yang digunakan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan isinya mencakup semua kompetensi yang terwakili secara proporsional. Yang kedua yaitu reliabilitas. Penilaian yang reliabel memungkinkan perbandingan yang reliabel dan menjamin konsistensi. Misal, guru menilai dengan proyek penilaian akan reliabel jika hasil yang diperoleh itu cenderung sama bila proyek itu dilakukan dengan kondisi yang relatif sama. Untuk menjamin penilaian yang reliabel, petunjuk pelaksanaan proyek dan penskorannya harus jelas. Kemudian yang ketiga ada terfokus pada kompetensi. Penilaian harus terfokus pada pencapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan, bukan pada penguasaan materi atau pengetahuan. Yang keempat, keseluruhan atau komprehensif. Penilaian harus menyeluruh dengan menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi atau kemampuan peserta didik, sehingga tergambar profil kemampuan peserta didik, sehingga di sini jelas terlihat kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang kelima ada objektivitas. Penilaian harus dilaksanakan secara objektif. Untuk itu, penilaian harus adil, terencana, berkesinambungan, menggunakan bahasa yang dipahami peserta didik, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam pembuatan keputusan atau pemberian angka. Dalam memberikan penilaian, guru tidak boleh pilih kasih. Kemudian yang kelima ada mendidik. Penilaian dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru dan meningkatkan kualitas C. Jenis penilaian hasil. A. Penilaian performa.
Penilaian performa merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan siswa dalam melakukan sesuatu. Artinya, penilaian yang dilakukan terhadap kemampuan siswa yang ditunjukkan melalui suatu perbuatan atau melakukan tugas tertentu. Dalam penilaian ini, kemampuan siswa yang dinilai tidak hanya dari segi kognitifnya saja, akan tetapi juga dilihat dari sudut pandang psikomotor atau keterampilan siswa. B. Penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan. C. Respon tertulis. Dalam tes ini, pertanyaan-pertanyaan lebih sedikit jumlahnya, karena siswa-siswa itu lebih lambat menulis daripada berbicara. Ada beberapa keadaan di mana bentuk tes ini dapat dipakai sebagai pengganti ujian yang seluruhnya tertulis. Ada beberapa pembenaran bagi pelaksanaan tes lisan jika tidak ada cukup waktu untuk memperbanyak tes, kekurangan bahan-bahan dan tenaga atau mesin Sensils terlalu sedikit. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai pengembangan alat evaluasi hasil belajar. Dari segi pengembangannya, alat evaluasi hasil belajar dapat dikembangkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun spesifikasi tes, di antaranya dengan menentukan tujuan tes. Ada beberapa tes yang dilakukan untuk menentukan tujuan tes. Di antaranya tes penempatan, tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Selanjutnya yaitu menyusun kisi-kisi tes. Kisi-kisi tes atau biasa disebut juga sebagai tabel spesifikasi tes yang berisi perkiraan soal-soal yang akan muncul. Selanjutnya ada memilih bentuk tes. Pemilihan bentuk tes yang tepat ditentukan oleh tujuan tes, jumlah peserta tes, waktu yang tersedia untuk memeriksa lembar jawaban tes. Dan untuk selanjutnya ada menentukan panjang tes. Pada umumnya, tes tertulis menggunakan waktu antara 90 sampai 150 menit. Untuk praktik biasanya lebih dari itu. Nah, untuk tes pilihan ganda 2 sampai 3 menit untuk tiap butir soalnya. Nah, hal itu dipengaruhi oleh tingkat kesulitan soal. Sedangkan untuk esai ditentukan oleh kompleksitas jawaban yang dituntut. Untuk mengatasi agar jawaban tidak terlalu panjang, sebaiknya jawaban dibatasi dengan beberapa halaman. Nah, yang kedua yaitu ada menulis soal tes. Penulisan merupakan langkah menjabarkan indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan perincian pada kisi-kisi yang telah dibuat. Dan yang ketiga, ada menelaah soal tes. Setelah soal dibuat, perlu dilakukan telaah soal tersebut untuk memperbaiki soal. Jika ternyata dalam pembuatannya masih terdapat kesalahan ataupun kekurangan, telaah soal ini lebih baik dilakukan oleh orang lain. Dan yang keempat, melakukan uji coba tes. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui data tentang reliabilitas, validitas, tingkat kesulitan, pola jawaban, efektivitas pengecoh, dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu langkah yang kelima, menganalisis butir soal. Sama halnya dengan uji coba tes, analisis butir soal juga perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas tiap butir soalnya dan pada tingkat kesulitannya. Lalu langkah yang kelima, memperbaiki tes.
Langkah ini biasanya dilakukan pada tiap butiran soal dengan memperbaiki masing-masing soal yang masih belum baik dan perlu adanya revisi. Bahkan ada beberapa soal yang harus dibuang karena tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Lalu langkah yang ketujuh, merakit tes. Dalam proses ini, langkah yang ketujuh, merakit tes. Dalam proses ini, hal-hal yang mempengaruhi validitas soal seperti nomor urut soal dan pengelompokan bentuk dari yang mudah hingga yang tersulit. Lalu langkah yang kedelapan, melaksanakan tes. Tes yang telah disusun kemudian diberikan kepada peserta tes untuk diselesaikan. Pelaksanaan tes dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan ini diperlukan pengawas agar tes tersebut benar-benar dikerjakan oleh peserta dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Lalu langkah yang terakhir, yang kesembilan, menafsirkan hasil. Hasil tes menghasilkan data kuantitatif yang berupa nilai, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Nilai sangat berguna untuk memotivasi siswa belajar dan guru mengajar lebih baik. Nilai juga bisa berupa reward terhadap usaha yang telah dilakukan siswa. Reward inilah yang akan menjadi motivasi dan pendorong siswa untuk belajar lebih baik lagi. Baik, sekian dari kelompok 10 kelas A. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.